Matur sangat. Ya, monggo silakan. Matur sangat Prof. Mohon izin nggih. Pak Yanuar, Bu Rina, nggih, mohon izin. Terima kasih sekali atas kehadirannya dan menyempatkan waktunya untuk bisa memberikan nanti arahan dan bimbingan terkait dengan seminar hasil penelitian saya yang dengan judul efektivitas pengelolaan sampah domestik berkelanjutan di kawasan Kota Lama Semarang, di mana pada saat ini sudah sampai dalam tahap penelitian Ibu Rina. Mohon maaf jika pada penelitian saya mungkin belum semaksimal mungkin Bu Rina, Pak Yanuar, karena kondisi saya yang habis operasi. Jadi saya sebenarnya saya pengen banget, cuma kondisi yang tidak memungkinkan dan lokasi juga masih kurang. Kedap. Untuk pendahuluan seperti biasa di Kota Lama itu dengan adanya perkembangan wisata yang ada di Kota Semarang, terutama di Kota Lama itu membawa banyak sekali pengaruh-pengaruh ya, terkait dengan ekonomi yang nanti peningkatan dari APBD Kota Semarang juga terkait juga dengan timbulan sampah yang ada di Kota Semarang. Di mana Kota Semarang, Kota Lama di Semarang ini berada di kawasan kecamatan wilayah Kecamatan Semarang Utara dan berbatasan juga dengan Kecamatan Semarang Timur. Di sini untuk pengelolaan sampah kita lihat dan kita amati sudah banyak dilakukan untuk pengelolaannya. Namun di sini ada beberapa sumber yang berasal dari beberapa sumber dari wisata, kemudian dari perkantoran, juga dari pendidikan dan penduduk. Di sini ada yang dari sampah itu dari beberapa titik dikumpulkan yang diangkut oleh petugas yang berada di Kota Lama di bawah DPK 2L. Kemudian untuk pengumpulan ini ada tong sampah yang diletakkan di beberapa titik di kawasan Kota Lama. Kemudian pada pengangkutannya menggunakan truk yang nantinya akan diangkut ke TPA Jatibarang. Untuk literatur terkait dengan pengelolaan sampah berkelanjutan ini kita mengacu pada Wilson, di mana ada kesehatan lingkungan, kemudian keterlibatan government untuk pembiayaan, juga untuk pengelolaan, untuk nilai, untuk pengurangan, pemilahan, dan pemanfaatan, juga untuk pengelolaan yang ada di areanya. Di samping tadi terkait dengan literatur review yang kita ambil dari Wilson, juga dari Bappenas. Karena untuk Bappenas itu ada 5 aspek. Untuk Bappenas itu terkait dengan tata cara untuk pengelolaan sampahnya. Tetapi untuk konsep untuk pengelolaan sampah berkelanjutan kita menggunakan metode Wilson. Metodologi penelitian yang saya gunakan terkait dengan penelitian adalah pendekatan kuantitatif, di mana karena ada yang harus diukur, kejelasan untuk yang diukur, dan untuk deskripsi yang jelas yang dimulai dari analisis dari awal. Kemudian untuk teknik pengumpulan datanya melalui wawancara dengan instansi terdekat yang melaksanakan, yaitu pengelola Kota Lama BPK 2L, juga ada dari Disbudpar, juga nanti juga saya mewawancara juga dengan pengelola dari DL yang terkait dengan pengelolaan sampah yang membawahi di kawasan Kota Lama. Untuk pelaksanaan pengelolaan sampah sendiri di Kota Lama itu dilaksanakan oleh CV Omega. Untuk penelitian ini saya menggunakan metode kuesioner dengan total responden 102 orang dan melakukan juga secara observasi untuk partisipan dan data sekunder juga, serta telaan data analisis. Kemudian untuk analisa
deskripsinya kita menggunakan mengidentifikasi aktivitas kondisi pengelolaan sampah, kemudian melakukan scoring dari hasil kuesioner dengan mengidentifikasi hasil penilaian efektivitas pengelolaan sampah. Untuk pelaksanaan pengelolaan sampah, sini perkiraan sampah yang ada di timbulan sampah yang berada di Kota Lama itu sekitar 36 meter kubik per hari. Kemudian pengelolaan sampah dilakukan oleh CW Omega, pengambilan sampahnya, kemudian juga dilakukan oleh PT Amazon dan PT Deta Sulses Makmur di sini yang membantu untuk penyapuan jalan serta kebersihan jalan yang ada di lingkungan kawasan Kota Lama. Pengambilan sampah dilakukan pada pagi hari dari 4 sampai 5 kali. Kemudian untuk sehari 3 sampai 4 kali untuk pengambilan sampahnya. Kemudian untuk timbulan sampah di sini sumber yang paling banyak itu berasal dari perkantoran. Kemudian dari wisata komersial dan wisata, karena di Kota Lama itu banyak sekali pengunjung, juga ada kegiatan event-event yang setiap tahunnya ada terkait dengan festival Kota Lama, kemudian UMKM yang berada di Kota Lama pada event tertentu juga, kemudian ada kegiatan-kegiatan lain yang mengundang untuk minat wisatawan dari domestik maupun mancanegara itu bisa datang ke kawasan Kota Lama untuk melihat estetik bangunan-bangunan yang ada di kotanya bergaya Eropa. Kemudian yang selanjutnya yang besar ada di pemukiman, karena di sana juga banyak sekali penduduk yang menempati di kawasan Kota Lama di sekitar Kampung Melayu, Kampung Kauman, Kampung Pecinan, dan di sekitar Junatan dan di wilayah Kecamatan Semarang Utara dan Semarang Timur. Untuk karakter pengunjung itu dibagi dari jenis kelamin. Yang di sini yang paling besar adalah laki-laki, kemudian kelompok umur yang paling besar di umur lebih dari 65 tahun, karena mungkin mereka lebih banyak waktu untuk mengunjungi wisatawan dan memberikan minat yang untuk merefleksikan diri. Kemudian untuk jenis pekerjaan yang paling banyak di sini adalah pelajar atau mahasiswa, karena banyak sekali yang malam itu biasanya pada datangnya, kalau yang untuk pelajar dan mahasiswa untuk mungkin untuk menghabiskan waktu malam minggunya atau di malam yang senggang mereka tidak mempunyai kegiatan yang banyak. Dan efektivitas kondisi pengolahan sampah yang ada di Kota Semarang ini kami memberi, ada beberapa variabel dan indikator yang menjadikan nanti untuk tolak ukur untuk kuesioner yang saya bagikan ke pengunjung itu, antara lain bagaimana kondisi tumpukan sampah di kawasan Kota Lama, kemudian dari indikatornya nanti kita lihat tidak terdapatnya tumpukan sampah, terdapat tumpukan sampah namun tidak mengganggu, nanti presentasinya 61% di sini. Kalau presentasi nanti dihasilkan dari kuesioner tertinggi, karena ada 3 kategori dari hasil scoring itu, ada tinggi, sedang, dan rendah. Dari tinggi dan sedang itu ada batasan untuk hasil scoringnya. Jadi bisa dihasilkan untuk penilaian efektivitasnya itu tinggi, sedang, atau rendah. Mungkin yang lain mungkin sama, ada bagaimana pengelolaan sampah yang dilakukan di Kota Semarang. Di sini dihasilkan untuk pengelolaan sampah dilakukan di Kota Semarang, hasilnya efektif tinggi dengan nilai 58%. Mungkin yang lain mungkin sama untuk kemudian untuk efektivitas kelembagaan di sini bagaimana pelaksanaan sistem operasional pengelolaan sampah di kawasan Kota Semarang mungkin dilakukan untuk pewadahan atau pembuangan yang sudah diberikan dinilai sudah baik atau sudah cukup atau sudah buruk, di sini dihasilkan dengan efektivitas tinggi
dengan nilai 56%. Kemudian untuk bagaimana kapasitas petugas pengelolaan sampah di kawasan Kota Lama, di sini juga dihasilkan efektivitas tinggi. Kemudian bagaimana lingkup tugas yang dijalankan oleh petugas pengelolaan sampah di kawasan Kota Semarang, di Kota Lama Semarang, itu juga dihasilkan pelaksanaan pengelolaan sampah terlaksana di seluruh tempat dengan nilai presentasi 70% dengan penilaian efektivitas tinggi juga. Kemudian untuk efektivitas pembiayaan, ini bagaimana transparansi keterbukaan dan dana pelaksanaan pengelolaan sampah Kota Semarang. Di sini dimaksudkan dana itu yang diberikan untuk dianggarkan untuk pengelolaan sampah di Kota Semarang itu sudah banyak dilakukan terkait dengan mungkin pengelolaan sampah, tong-tong sampahnya atau mungkin untuk pengangkutan sampah juga pengelolaan sampah yang dilakukan dari sumber ke tong sampah, kemudian untuk dikumpulkan di TPS sementara, kemudian diangkut ke TPA Jatibarang. Di sini dengan hasil 47% efektivitas sedang, mungkin karena kurangnya ya, masih kurangnya SDM yang melakukan penyapuan di jalan, kemudian untuk pengangkutan, juga kurangnya pengolahan sampah untuk pilah sampahnya yang dilakukan di kawasan Kota Lama tersebut. Jadi dihasilkan untuk penilaian efektivitasnya sedang. Kemudian untuk efektivitas pengaturan hukum, sini untuk sosialisasi papan penunjuk sudah banyak dilakukan dan dipasang di kawasan Kota Lama dengan hasil efektivitas sedang, yaitu 69%. Mungkin nanti untuk kedepannya akan banyak dilakukan sosialisasi ke pengunjung, juga ke penghuni kawasan Kota Lama dari perkantoran, kemudian dari untuk kedepannya mungkin lebih banyak kita meminta dari instansi terkait, terutama untuk DLH, juga nanti disebutkan, juga dari Badan Pengelola Kawasan Kota Lama sendiri nanti bisa terintegrasi dan memberikan penyuluhan ataupun sosialisasi kepada pengunjung yang ada di Kota Lama Semarang. Kemudian untuk upaya pengurangan sampah di kawasan Kota Lama, di sini dihasilkan sedang, karena untuk pengurangan sampah di Kota Lama mungkin agak sulit ya untuk himbauan ke pengunjung ataupun pengelola dari UMKM ataupun dari restoran, karena di Kota Lama itu sekarang sudah banyak timbul untuk resto-resto, kemudian untuk kafe itu diharapkan agar menggunakan untuk produk yang pengurangan plastik, jadi tidak menggunakan sedotan ataupun plastik, dan untuk styrofoam. Mungkin nanti lebih banyak akan kita lakukan untuk sosialisasi juga dalam rangka pengurangan plastik yang terkait yang sudah diatur dalam Perwal 27 tahun 2019 di Kota Semarang. Kemudian untuk bagaimana pemantauan dan penegasan dalam pengelolaan sampah di Kota Lama, di sini dihasilkan untuk pemantauan dan penegasan pengelolaan sampah di Kota Lama sudah bagus, sudah cukup sudah terlaksanakan dengan baik. Jadi nanti lebih banyak, nanti lebih ke memberikan stimulan ke pengunjung agar lebih menegakkan untuk pembuangan sampah. Jadi lebih pengunjung lebih ketat untuk dan sadar untuk membuang sampah di kawasan Kota Lama. Kemudian untuk membuang sampah pada tempatnya, sini sudah tinggi terkait dengan ada beberapa titik yang ditempatkan tong sampah, jadi untuk membuang sampah itu lebih mudah. Sehingga untuk penempatan sampah untuk pembuangan sampah oleh pengunjung ataupun aktivitas penghuni dari Kota Lama sendiri lebih sudah sadar untuk membuang sampah dari sumber, dari hulu ke tong sampah. Kemudian untuk membuang sampah sesuai jenisnya, di sini untuk membuang sampah sudah efektif tinggi karena sudah mengerti untuk membuang sampah itu harus di tong sampah anorganik, organik ataupun yang
B3, kalau B3 mungkin kalau enggak ya mungkin hanya organik dan anorganik saja. Kemudian dampak dari sampah, sampah di sini menimbulkan dampak negatif, adanya tumpukan-tumpukan sampah itu dari kuesioner, dari hasil kuesioner itu sudah banyak yang melihat dan memberikan apa namanya kontribusi, sudah banyak yang tidak membuang sampah di sebaran di yang bukan di tempat sampah, sehingga untuk pengelolaan sampahnya lebih bagus dan untuk estetikanya juga lebih baik. Juga ini, dari hasil ini mungkin aktivitas tinggi dapat dilihat dari dampak dari sampah yang ada di kawasan Kota Lama sudah teratur. Kemudian sampah dapat didaur ulang. Sampah dapat didaur ulang ini mungkin nanti kita bekerja sama dengan apa namanya untuk pemilahan sampahnya bisa bekerja sama dengan bank sampah yang ada di sekitar kawasan Kota Lama. Kemarin kita sudah mengunjungi beberapa bank sampah yang ada di kawasan Kota Lama, terutama di kawasan Junatan. Mereka sudah melakukan untuk pemilahan sampah, juga membuat dari hasil recycle yang sampah-sampah yang sudah terpilah tersebut menjadi barang-barang yang lebih manfaat dan ekonomis, sehingga memberikan hasil yang lebih bermanfaat bagi kesejahteraan wilayah penduduk yang ada di sekitar kawasan Kota Lama. Kemudian bagaimana pelayanan dan pengelolaan sampah yang dilakukan di Kota Lama ini dihasilkan efektivitas tinggi untuk pengelolaan sampah dilakukan di seluruh Kota Lama. Kemudian untuk bagaimana upaya pemilahan sampah organik, anorganik, dan B3 yang ada di Kota Lama, di sini sudah dilakukan dengan terdapatnya untuk pemilahan sampah dari sumber, dari hulu ke nanti dipilah, kemudian yang sudah tidak berguna dibuang di tong sampah. Tapi kebanyakan mereka sudah memilah sampahnya dengan bagus. Jadi sini untuk penilaian efektivitasnya tinggi. Bagaimana kondisi dari sarana pengelolaan sampah yang ada di Kota Lama? Di sini ada tong sampah yang memiliki kondisi baik. Jadi tong sampahnya itu berapa dari plastik apa ya, UPC apa gitu yang untuk ketahanan dari sinar matahari, jadi tidak mudah rusak. Kemudian untuk mana ketergantungan dari fasilitas sarana pengelolaan sampah yang ada di Kota Lama. Di sini dimaksudkan untuk pengunjung itu bisa membuang sampah dengan mudah dan mencarinya, tidak usah perlu jauh-jauh untuk mencari tong sampah, sehingga mereka dengan sadar bisa membuang sampah di tong-tong sampah yang sudah ada di dekat mereka dan diletakkan di beberapa titik yang ada di kawasan Kota Lama. Di sini untuk efektivitasnya tinggi. Kemudian dari kesimpulan, secara keseluruhan, dari hasil pengelolaan sampah di kawasan Kota Lama telah berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa aspek yang memerlukan perhatian dan perbaikan untuk efektif dan berkelanjutan. Di sini perlu dilakukan kolaborasi antara pengelola kawasan, K2L, kemudian masyarakat, dan pihak terkait lainnya yang mungkin dari Disbudpar, kemudian dari pemerintah perangkat setempat, ya mungkin dari kecamatan itu, karena saya juga sudah wawancara dengan beberapa kecamatan, mereka juga melakukan pembersihan jalan. Jadi pembersihan jalan itu untuk yang di kawasan jalannya di luar, tapi masih berada di kawasan Kota Lama dilakukan oleh kecamatan. Kemudian terkait lainnya mungkin yang ada beberapa mungkin perlu dilakukan juga untuk sosialisasi lebih dimaksimalkan, perlu dilakukan ke pengunjung maupun penghuni dari masyarakat sekitar, juga nanti perlu dilakukan juga apa namanya bintek, ya mungkin bintek terkait dengan pilah sampah, mungkin nanti bisa berhubungan dengan instansi terkait yang bisa pengelolaan sampah terkait dengan hasil-hasil sampah yang dihasilkan bisa menjadi kompos ataupun nanti ada pupuk karena untuk hasil-hasil sampah yang ada di kawasan Kota Lama ini tidak hanya dari
anorganik saja. Mungkin ada organik karena ada UMKM yang menghasilkan sayur ataupun buah-buahan. Mungkin untuk hasil penelitian saya, mungkin sekian dulu. Mohon arahan dan mungkin ada beberapa yang belum maksimal. Saya mohon maaf sekali, Bu Rina, Pak Purwanto, dan Pak Yanus, dan Pak Purnawan. Mungkin nanti ke depannya semoga audit saya bisa lebih baik dan mungkin lebih bisa memaksimalkan untuk tesis saya ini lebih bermanfaat juga bagi masyarakat di kawasan Kota Lama khususnya dan untuk Kota Semarang. Matur suwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rina, silahkan 15 menit saja. Ya, matur nuwun Prof. Purwanto. Mohon maaf Bapak-bapak, Prof. Pur, Pak Yanuar, Prof. Purnawan. Saya online karena jam 9 ini nanti ada pelatihan modul di Mulai Hidup. Ya, terima kasih Prof. Pur. Jadi Mbak Dina, ini saya sudah membaca draft tesisnya. Ya, mungkin dari abstrak ini secara ringan, yang ringan-ringan. Untuk abstrak itu, ini mungkin untuk ringkasan poin-poin penting dari seluruh isi buku ini supaya dimasukkan ya. Jadi hasilnya itu justru dieksplor di sana. Kemudian untuk penyebutan atau istilah BPK2L sekarang sudah berganti BPSKL ya Mbak Dina ya. Nanti dicek saja per 2024 Januari ini sudah BPSKL, jadi Badan Pengelola Situs Kota Lama Semarang. Jadi penyebutannya sudah tidak kawasan lagi, tapi situs. Karena sudah ada undang-undang untuk penetapan cagar budaya nasional. Permen untuk. Kemudian ini Mbak, untuk tujuan coba dicek karena di situ dari identifikasi langsung loncat ke kesimpulan dan rekomendasi. Jadi nanti tolong diurutkan setelah identifikasi itu analisis, setelah analisis kemudian merumuskan atau menyimpulkan di sini dan rekomendasi. Kemudian untuk bab 2 ini saya mohon bisa ditambahkan di bagian akhir dari bab 2 ini sintesa dari literatur ataupun pustaka yang dipakai yang relevan tadi sehingga di sini bisa diketahui variabel ataupun indikator yang nantinya akan dipakai di dalam analisis ya, karena di akhir bab 2 itu sepertinya terus lepas begitu ya. Jadi harus ada sintesa dari literatur yang dibahas yang relevan, kemudian apa yang dirumuskan dari setiap literatur tadi untuk analisis selanjutnya. Ya, ini mungkin karena masih seminar hasil, jadi saya memberikan masukan-masukan saja ya Mbak Dina. Kemudian di bab 3 itu kan ada gambar 32 halaman 30 ya. Nah, ini saya belum melihat proses analisisnya itu di bagian mana, karena loncat ya di diagram tersebut. Ya, nanti tolong ditambahkan, karena kan ini sudah dilakukan analisisnya di dalam tesis. Kalau di dalam proposal kemarin mungkin belum detail ya untuk analisis, tapi di tesis ini tolong bisa ditunjukkan ya di dalam diagram proses analisis diagram tersebut. Kemudian untuk sampel ataupun responden di sini juga belum dijelaskan distribusinya bagaimana ya. Jadi distribusi untuk sampel atau respondennya itu di halaman 31 sehingga tiba-tiba keluar angka ya, kemudian dari angka tersebut distribusinya pada saat Mbak Dina ini survei itu misalnya pengunjung, kemudian pengelola itu ada berapa, ataupun pemilik resto atau bangunan atau pengguna bangunan yang ada di sana itu ada berapa. Jadi ada porsinya atau persentasenya. Nah, kemudian tadi kalau saya melihat di sini kan Mbak Dina langsung pada analisis efektivitas. Padahal kalau melihat dari prosesnya, Mbak Dina kan mau
ngitung scoringnya dulu. Nah, scoring dari kriteria yang ada, karena di situ kan mulai dari komposisi sampah, kemudian ada 5 aspek ya, aspek kelembagaan, pembiayaan, pengaturan. Nah, saya belum melihat terkait dengan keberlanjutannya, ya, mungkin di dalam literaturnya juga sudah disampaikan ya, di sini terkait dengan keberlanjutannya itu apa. Nah, itu belum dibahas, jadi masih hanya menilai kondisi existing yang ada sekarang ini. Nah, tapi kaitannya dengan keberlanjutan itu bagaimana? Nah, ini yang belum disampaikan di sini. Ya, mungkin nanti kalau misalnya Mbak Dina ini di dalam literaturnya sudah ada untuk keberlanjutan dari pengelolaan sampah yang ada di situs Kota Lama Semarang, itu seharusnya bagaimana? Apalagi situs Kota Lama Semarang itu kan merupakan destinasi wisata utama di Kota Semarang. Jadi kemungkinan yang akan datang sampahnya itu juga timbulan sampahnya juga akan meningkat ya dari pengunjung yang tidak masuk ke dalam resto atau kafe yang ada di sana, tapi pengunjung yang berada di luar ruangan itu bukan banyak. Nah, itu bagaimana nanti untuk keberlanjutannya dalam terkait dengan efektivitas. Terus ini Mbak, untuk akhir bab 4 itu biasanya nanti ada sintesa atau rumusan dari setiap analisis yang dilakukan. Nah, saya di sini melihat tadi dari perhitungan yang analisis yang sudah dilakukan dan hasilnya adalah prosentase, itu belum ada interpretasi atau pemaknaan dari setiap hasil tersebut. Mungkin bisa dibukakan tadi Mbak yang efektivitas, hasil akhir efektivitas di ini di apa PPT-nya. Halo Mbak Dina. Sekedar Oke. Untuk yang sebelum kesimpulan tadi di analisis efektivitas, coba yang aspek-aspek. Nah, di sini ya contoh ya. Jadi di sini misalnya efektivitas pengaturan hukum. Di sini kan yang dari variabel bagaimana sosialisasi ya. Hasilnya tertinggi itu adalah di pelaksanaan sosialisasi papan petunjuk mengenai pengelolaan sampah kepada masyarakat dilaksanakan secara cukup. Ini kan 69% sendiri. Nah, yang dimaksud dengan secara cukup itu maknanya atau artinya bagaimana yang selama ini terjadi ataupun bisa dihasilkan dari hasil analisis tersebut yang terdapat di situs Kota Lama Semarang. Kemudian di sini misalnya bagaimana upaya dalam pengurangan sampah di kawasan Kota Lama. Nah, kan hasil yang tertingginya di prosentase 44%. Itu ada himbauan yang membatasi hasil sampah namun tidak terlihat dengan jelas. Ini bagaimana sebenarnya? Atau bisa dijelaskan lebih detail lagi sehingga kita tahu tidak terlihat dengan jelas tetapi di sini ada himbauan. Himbauannya itu terus bagaimana? Sehingga kok di sini 44% sendiri. Terus di sini 70% untuk keahlian pelaksana pengelolaan sampah dinilai baik. Itu baik yang bagaimana? Ini kan juga harus dikaitkan dengan referensi ataupun literatur yang dipakai Mbak Dina. Ya. Jadi misalnya baik di situs Kota Lama Semarang itu untuk pelaksana pengelolaannya sudah bagaimana, sehingga di sini harus ada ukuran pembandingnya antara pedoman standar ataupun referensi yang digunakan tadi, yang di sana kategori baik itu adalah yang demikian, sehingga bisa dinilai baik di Kota Lama Semarang itu karena ya, jadi pemaknaan dari setiap variabel dan dari hasil analisis ini tolong bisa ditambahkan ya dari setiap akhir dari analisis ini. Jadi kita jadi tahu, jadi tidak sekedar prosentase hasilnya kemudian oh di sini kelihatan tinggi misalnya ya ada yang 70%, ada yang di sini 44%, tapi artinya itu apa? Begitu untuk di akhir bab 4, sehingga nanti di bab 5-nya sebagai kesimpulannya dan rekomendasi kita bisa tahu keseluruhan ataupun kesimpulan secara global
Kota Lama Semarang, efektivitas pengelolaan sampah di Kota Lama Semarang itu seperti apa begitu. Jadi tolong di bab 4-nya ini dari setiap analisis yang berupa tabel ini bisa diinterpretasikan. Dan kita jadi tahu khusus Kota Lama Semarang itu misalnya yang masih kurang atau yang sudah tinggi tapi di sini misalnya negatif tadi seperti ada dampak negatif lah. Dampak negatif itu terkait dengan keberlanjutannya di sini banyak sekali yang belum dibahas. Saya kira demikian Mbak Dina, apakah ada konfirmasi atau ada hal-hal yang bisa dijelaskan? Ya, matur sangat Bu Irma, Bu Rina. Mungkin nanti akan saya ini ya lebih perbaiki, lebih mendalam terkait dengan tadi yang Bu Rina sampaikan. Ya, matur sangat. Juga untuk informasi yang tadi BPK 2L saya malah belum tahu dan belum dengar itu untuk BPKS tadi. Nah, sekarang kan kepala dinasnya Bu Erwita ya, Bu Erwita. Iya, Bu Erwita dulu itu BPSKL Mbak. Iya, oh ngaten nggih. Nggih nanti. Di bawah matur beliau. sangat. Oh nggih. Nggih. Matur sangat Bu Rina. Semoga saja nanti bisa ya Mbak ya ditambahkan lebih detail lagi hasilnya dan kemanfaatan dari hasil ini bisa menjadi masukan bagi Pemkot Semarang. Demikian Prof. Pur, matur nuwun. Matur nuwun Bu Rina, masukan-masukan yang sangat berharga untuk seminar hasil penelitian ini. Oke. Selanjutnya Prof. Purnawan silakan. Aturun Horanto, mohon maaf izin dari kampus karena jam 9 ada rapat, nanti nggak sampai. Baik Mbak Dina, selamat ya, sampai saat ini draftnya sudah hampir mencapai 90% itu ya. Semoga tetap semangat untuk mengerjakan sampai final untuk sidang tesisnya gitu ya. Tadi sudah disebutkan dari beberapa masukan dari Bu Prof Rina ini, karena ini anggapnya sama ini. Prof Rina, saya juga sama ini. Abstraknya ini tadi masih di apa namanya di file yang saya terima itu masih kurang lengkap begitu ya. Ada yang terputus gitu ya. Entah karena memang filenya ini versi yang keberapa, tapi ini di tempat saya kurang sempurna. Nanti mohon disampaikan karena berhenti di D gitu di tempat saya. Kemudian ini kan dari judulnya kan terkait dengan sampah apa namanya domestik. Nah mungkin bagi masyarakat awam atau apa untuk ketika membaca sampah domestik itu batasannya seperti apa ini. Sehingga nanti jelas begitu ya, karena di apa namanya di pendahuluan saya tidak menangkap begitu ya. Dikaji itu kan sampah domestik saja gitu ya, atau batasan lainnya apa begitu. Kemudian terkait dengan problemnya yang akan diselesaikan gitu ya, karena tadi ternyata kalau saya menangkap di perumusan masalah ini justru masalahnya adalah terkait dengan swasta gitu ya, kerjasama dengan swasta. Jadi kelembagaannya gitu ya, kalau apa namanya di SNI berapa tadi SNI tadi itu kan ada beberapa aspek. Nah itu problemnya. Apakah itu betul menjadi problem begitu ya? Nah kalau misalkan itu menjadi problem mungkin bisa dikaji lebih dalam. Misalkan oh iya kelembagaannya itu memang sudah tepat kalau menggunakan apa namanya menggandeng pihak swasta begitu ya. Kalau di sini kan permasalahan masalahnya kan ini ketidakmampuannya pemerintah Kota Semarang ya, sehingga bekerjasama dengan pihak swasta itu mungkin ada baiknya dikaji lebih dalam begitu ya, sehingga semua aspek yang ada di dalam apa namanya dua kerangka model ini dua kerangka tadi kan SNI 3342 ataupun yang satu lagi adalah Global Waste Management Outlook ya GWMP itu bisa apa yang ada di pengelolaan sampah yang ada di Kota Semarang. Nah, itu yang berarti nomor 1, 2, 3 ya. Sekarang nomor 4 yang nomor menurut pandangan saya terkait dengan statistik deskriptifnya.
Ketika ini ada kuesionernya, itu saya menangkap ada 100 berapa? 114 ya itu. 114. Iya, Dua Pak Purnawan. 114 respondennya. Tadi 100 berapa? 102. Itu 102. Ya. Nah, artinya responden itu kan bisa dideskriptifkan gitu ya. Sehingga lebih menarik nanti dalam analisisnya. Oh, perempuan, laki, ini gitu. Nah, ini biasanya kalau dalam apa namanya penulisan biasanya statistik deskriptifnya itu disebutkan. Kalau di sini kebetulan mungkin belum ada ya gambaran. Karena ini yang menentukan menilai nilai efektivitas dari apa namanya sampah ini kan, pengolahan sampah ini kan. Yang terakhir terkait dengan sama seperti Prof. Rina tadi terkait dengan sustainability, keberlanjutannya. Biasanya kan ada 3 pilar gitu ya. Bagaimana agar tetap sustain dari 3 pilar tadi, ekonomi, sosial maupun lingkungan itu bisa tersalin gitu. Nah, ini saya kira perlu dikaji sehingga kalau mengatakan oh ini nanti sustain gitu ya atau berlanjut terus gitu ya, dari aspek itu bisa dikaji gitu ya. Secara ekonomi oh itu berjalan terus karena misalkan pilah sampahnya berhasil, oh itu ada nilai ekonomi ya dari situ sehingga semangat mungkin kan gitu ya, misalkan untuk apa namanya botolnya yang bisa bernilai ekonomi gitu ya. Kemudian melibatkan sosial di situ strateginya, misalkan ekonomi itu juga melibatkan sosial masyarakat yang ada di situ, misalkan sehingga apa namanya pengolahan sampah itu bisa katakanlah tetap sustain atau berlanjut terus menerus. Mungkin itu saja dari saya, Prof. Terima kasih. Atas Prof. Keduanya, Prof. Rina juga selamat ya sudah turun kan SK-nya. Iya, dua-duanya ini. Selamat Bu Rina. Iya, monggo. Pak Terima kasih sudah disampaikan semuanya. Selanjutnya Pak Dr. Lukman silakan. Baik. Prof. Purnawan, Prof. Rina, selamat. Saya sepakat dengan masukan dari penguji. Ada beberapa hal ternyata memang di abstrak nggak selesai ini kalimatnya. Terus, nah saya mau nambahin dikit aja di deskripsi temuan yang model tabel besar-besar seperti ini. Kayaknya kok lebih enak nanti dibacanya itu kalau dipecah-pecah aja dulu. Misalnya itu ya kayak gitu. Bagaimana sosialisasi itu dibikin sendiri, bagaimana upaya dibikin sendiri. Satu persatu itu diinterpretasi sesuai dengan masukan Bu Rina tadi. Karena setelah misalnya ini jadi berapa 4 tabel kan, 4 tabel nanti di bawah 4 tabel itu nanti dikumpulin, dibikin sebuah summary gitu, lebih enak bacanya. Karena kalau ini nanti apa namanya membacanya akan distracted karena boten. Jadi misalnya ini bagaimana sosialisasi itu sendiri satu tabel sampai ke kanan. Bagaimana upaya dalam pengurangan sampah di Kota Semarang itu satu tabelnya. Terus, jadi memang tabelnya nanti banyak. Agak repot sih. Cuma nanti akan lebih enak kalau apa namanya Bu Dina itu nanti akan menginterpretasi seperti masukan dari Bu Rina tadi. Interpretasinya enak itu kalau satu. Baru dibikin semacam apa namanya ringkasannya di bawahnya 4 tabel tadi. Terus gitu. Kalau begini saya bacanya akan lebih apa naik turun gitu. Itu aja.
Terus abstrak ya tadi, terus salah salah apa? Salah filenya, salah filenya. Enggak apa-apa. Teknis banget sih, tapi memang masukan dari Prof. Rina tadi baik, artinya abstrak itu kalau kita boleh gunakan rumus 40-60, 40 itu proposalnya, 60% itu adalah hasilnya. Jadi memang lebih bicara tentang hasil. Misalnya di sini dijelaskan juga bagaimana pengambilan datanya, pakai konsep atau teori apa yang ada sih, boleh itu di 40% pertama. 60%-nya, sisanya itu ngomong tentang hasil. Sampai pada, karena ini kan outputnya sampai rekomendasi kan, bikin rekomendasi singkat di bawah. Jadi ini abstrak tuh kalau nggak salah satu spasi ya. Ada satu spasi, kemudian berapa karakter yang boleh masuk di situ, maksimalkan aja Bu. Abstrak tuh bisa kalau nggak salah ya, bisa sampai padet satu halaman, padet satu spasi, padet gitu. Banyak yang bisa. Semakin singkat semakin bagus sih. Tapi kalau nggak bisa kan ya maksimalkan aja aturan di sini bahwa abstrak itu berapa karakter, berapa kata gitu. Terus mengenai sampel, sampel ini kan sebenarnya non-random kan ya, non-random kan, non-random apa random? Non-random kan, oke, non-random, non-random kan, karena kalau random itu kan syaratnya ketat banget tuh, kita harus tahu by name bahkan satu persatu itu. Kalau pengunjung kan nggak ada tuh, ya kan, itu namanya convenient sample. Ya, convenient sample nanti bisa dipelajari lagi. Kalau yang non pengunjung memang bisa dilihat, bisa ketahuan jumlahnya kan. Tapi penentuan siapa yang ditanya ini tuh kan Ibu kan lebih pada mempertimbangkan kompetensi narasumber kan. Itu yang mungkin perlu dijelaskan lebih detail lagi di situ. Saya apanya? Kalau di sini karena kita tidak tahu persis data data populasinya ya non randomized. Jadi ini kan karena penelitian ini kan spesifik ke kota lama, jadi kan memang ini tidak dalam rangka generasi hasil kan. Nah, nggak apa-apa, nggak masalah. Kecuali kalau penelitian-penelitian yang harapannya itu bisa berlaku secara bisa generalisasi. Ini kan enggak. Ini kan memang kasus di kota lama. Enggak apa-apa, non random. Kalau yang model mau digeneralisasi memang harus random, ketat, random banget. Di ilmu sosial tuh kalau mau random itu yang Ibu mungkin pernah dengar AC Nielsen. AC Nielsen tuh yang bikin rating TV itu ketat banget menggunakan random sampling. Karena apa? Karena misalnya mereka AC Nielsen punya data, nah by name siapa yang punya TV di sebuah kawasan gitu. Nanti di random itu by name. Kalau Ibu kan nggak tahu by name, kecuali yang instansi-instansi itu ya. Itu kalau itu sih nggak masalah. Itu artinya sampelnya atau informannya itu adalah by kompetensi. Ya kompetensi apa jawabnya apa. Kalau yang pengunjung kan jelas-jelas harusnya random, tapi kan nggak bisa. Bukan keterbatasan waktu sih, waktu tidak jadi, enggak, karena waktu bukan concern di sini, karena memang kita nggak tahu persis, nggak tahu persis jumlah misalnya, nggak tahu persis by name pengunjungnya. Kalau ketahu enak, tapi kan kayaknya susah. Itu sih moles-moles dikit aja sih Bu Dina.
Begitu Prof. Ya, baik. Ada beberapa hal Bu Dina tadi sudah disampaikan ya. Yang pertama abstrak. Ya, abstrak itu ya, abstrak itu ya tentu memuat semua. Sampai ke hasil dan rekomendasi. Yang kedua, perlu dicek lagi kesimpulannya itu belum menjawab tujuan penelitian. Ya. Dan kalimatnya tidak perlu menulis begini ya, hasil identifikasi efektivitas. Langsung saja. Yang pertama identifikasinya apa, efektivitasnya yang dilakukan bagaimana. Rekomendasi untuk siapa ini? Ya, rekomendasi itu menjawab manfaat. Jadi manfaat yang praktis untuk masyarakat, kemudian untuk para pelaku itu perlu elaborasi lagi di sini. Ya, pertanyaannya itu begini, kalau ditanyakan dari sisi skalanya itu ini ya 10 penilaian kualitatif atau kuantitatif efektivitasnya pada tingkat berapa? Kalau skalanya 10, 1 sampai 9. Ada skala berapa efektivitas pengelolaan sekarang? Iya. Nah, ini perlu bisa menjawab baik kualitatif, kalau enggak kuantitatif pun harus kualitatif karena kita bicara efektivitas. Ya kan? Atau kalau ini ya biasa-biasa saja sudah baik sekali. Kan itu. Pertanyaannya kan gini. Karena kita bicara efektivitas. Ya, kalau efektivitasnya itu biasa-biasa saja, maka penelitian ini harus memberikan ini, masukan. Ya, kalau Pak Lokman tentu bicara policy brief-nya itu. Ini yang belum muncul. Karena tujuannya penelitian ini kan policy brief. Apa yang harus dilakukan? Nah, ini harus tercermin di situ aja. Jadi paling tidak nanti penekanannya di situ. Ya, coba dipikirkan. Oke. Ya, ya, ya. Apa yang mau dilakukan? Ya, policy brief. Kalau pengelola kota lama itu pengelola sampahnya siapa sekarang? Dinas Lingkungan Hidup. Oke, apa yang harus dilakukan? Ya tidak apa-apa, siapapun tuh dengan melihat kondisi yang ada di kota lama, ya maka apa yang harus dilakukan sehingga menjadi lebih baik gitu. Ya. Itu umum, kan itu udah kan hasil penelitian. Ya. Iya, tapi kan semua orang mengatakan kalau lihat sampah sosialisasi apa itu bukan hasil penelitian. Tapi apa yang ditemukan pada saat penelitian? Apa yang ditemukan? Kalau saya mengatakannya begini, ya perlu diberi tong sampah. Itu bukan hasil penelitian. Orang jalan-jalan ke sana, lihat tong sampah, tidak cukup, tidak usah penelitian, rekomendasinya adalah tambah tong sampah. Kan bukan. Ya, itu bukan hasil penelitian. Maka coba dilihat dari hasil penelitian Bu Titi itu, apa yang harus dilakukan? Makanya ini dari hasil penelitian ini saja. Gitu. Ya, policy brief. Tentu ada kebijakan yang sifatnya itu, ada yang praktis. Yang praktis itu apa contohnya? Hasil penelitian. Jadi saya kira cukup ini dari
Bu Titi, ya. Biasanya langsung. Tapi saya tanya aja itu, gimana Prof Rina dari hasil ini? Tidak apa-apa, karena Bu Titi tidak mungkin keluar masuk itu ya, masih kondisinya tidak mungkin. Kan? Monggo, Prof Rina, Prof Purnawan. Oke, Prof Purnawan bagaimana dari hasil ini dan Prof Rina? Monggo, silahkan. Ya kalau dari saya mungkin penjelasan lebih detail untuk ditambahkan di dalam tesis ini ya Mbak Dina, karena tadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Pur, Pak Lukman tadi, di sini memang sangat penting juga masukan dari Prof. Purnawan tadi. Kalau saya melihat di sini bisa diperbaiki ya Mbak, dan dilengkapi, dan nanti mungkin bisa diajukan ke sidang ujian jika dari hasil sidang hari ini memang benar-benar sudah diperbaiki. Demikian Prof. Pur, matur nuwun. Ya, matur suwun Bu Rina. Prof Rina. Ye, Prof Purnawan, silakan. Suaranya belum keluar. Monggo, Prof Purnawan. Saya kira saya sampaikan terima kasih pada keduanya, nanti catatan disampaikan. Pak Lukman, monggo. Ye, sudah ya. Ye, dengan demikian maka seminar hasil penelitian ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi Bu Titi ada beberapa catatan ya yang harus diperbaiki. Ye. Ye, matur suwun Prof. Ye. Prof. Pak Yanuar, Prof. Rina dan Pak Prof. Purnawan, matur sangat. Untuk masukannya mungkin insya Allah nanti akan saya perbaiki nanti untuk saran masukan yang sudah banyak sekali disampaikan oleh Prof. Rina juga, Prof. Pur juga, Prof. Purnawan juga Pak Yanuar, matur sangat. Ye. Ye, matur nuwun. Ya, saya tutup ini semuanya. Ya. Ujian tepat waktu 1 jam cukup lah ujian. Oh iya. Iya. Sehingga jam 9 semuanya bisa melakukan aktivitas yang lain ya. Yang penting singkat, padat, sesuai, selesai semuanya. Terima kasih. Sugeng Enjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Prof. Pur, Pak Lukman. Izin live. Matur suwun Bu Prof. Rina.